Baik, saya akan bacakan CV Coach Yusa. Nama lengkap adalah Yusa Asis dengan gelarnya yang panjang, M.MSc, PG, Diploma Jungian Studies, Diploma M Psikode. Terus terang saya nggak tahu singkatannya apa, tapi nggak apa-apa. Karena di sini ada citation-nya, beliau adalah seorang transpersonal, psikosoma analitis, dan praktisioner. Coach Yusa sudah malang melintang di dunia psikologis lebih dari 17 tahun. Praktek ya, ilmu yang beliau dapatkan di sini juga sebagai clinical psychosomatherapist dan practitioner. Beliau juga life and business coach, melanglang buana kemana-mana. Cari ilmunya nggak cuma di Indonesia aja. Dan memang ilmunya nggak ada di Indonesia ya coach ya. Jadi akhirnya harus pergi nih nyebrang sampai ke US, ke UK, kemudian coach juga belajar juga beliau juga certified di astrologi dan human design. Wah, menarik banget nih ngomongin astrologi ya dan human design. Certified juga di Master NLP dan Hipnoterapi, nggak tanggung-tanggung semua sertifikasi yang beliau dapatkan semuanya dari negara-negara Eropa, USA dan juga dari UK ya. Dari Prancis juga beliau ada kandidat Diploma of Applied Psychoanalytic dari Prancis ya. Beliau juga membernya nggak cuma member di Indonesia doang, banyak member dari Prancis, member dari Healing Therapist Association di London, di Kanada, dan juga di USA. Oke, kita mempersingkat waktu. Silakan Coach. Saya serahkan waktunya, udah nggak sabar pengen dengerin Coach ngomong apa. Silakan. Thank you, Catherine. Thank you, Ayen, atas undangannya dan waktunya. Thank you banget. Perkenalannya juga cukup panjang. That's okay. I appreciate, menghargai banget. Dan senang banget ketemu lagi kita semua. Waktu itu bulan apa ya? Saya lupa inget. Kayaknya sebelum pandemi atau waktu saat pandemi ya? Lagi pandemi coach pastinya sih. Oh lagi pandemi ya, oke ya benar-benar di Zoom ya soalnya ya. Yes. Iya, masih ingat nggak bulan apa waktu itu? Kalau nggak salah Februari deh. Februari ya, Catherine ya. Tahun lalu Februari. atau tahun 2000? In the same year, tahun ini. Oh 2022 ya? Iya, Oke. sepertinya udah 2022 Coach. Oke. Well, oke. Saya pikir 2021. Kayaknya udah lama banget. Berarti udah ada perasaan kangen saya sama Anda semua, ya kan? Thank you. Hari ini saya coba untuk sharing apa yang saya pernah praktekkan dan ke diri sendiri tentunya, dan saya juga lakukan kepada klien-klien yang datang, dan juga saya ajarkan juga ke saya punya sebuah gerakan namanya Chiron Movement, yaitu gerakan atau sebuah training untuk sharing dan mengajarkan psikoanalisa dan transpersonal psychology gitu ya. Aliran saya lebih banyak mengurusi masalah-masalah kedalaman jiwa, bawah sadar ya, tidak sadar dan bawah sadar. Kenapa memang saya lebih tertarik ke arah sana gitu ya, dan ternyata memang perjalanannya panjang seperti yang tadi Catherine sharing, ya resources atau sumber daya di Indonesia masih belum cukup untuk saya bisa menuntut ilmu, jadi saya terpaksa nyebrang dari ke negeri orang, tapi tetap saya orang Indonesia kok, ya kan. Jadi judulnya kali ini adalah tentang emosi gitu. Kenapa saya membawakan emosi ya? Ini saya akan sedikit bercerita kenapanya. Saya izin untuk screen share, gitu ya. Emosi kata orang Indo itu sering banget saya emosi gitu ya. Saya emosi. Padahal emosi ini sebenarnya berasal dari kata-kata bahasa Inggris bernama emotion. Kalau kita lihat bahasanya gitu ya, sebenarnya ini merupakan sebuah singkatan, yaitu E dan motion. Emotion ini, E-nya ini singkatan dari energi. Sedangkan motion adalah pergerakan, ya, atau alur. Ya.
tadi apa yang Bu Ayen lakukan, bantu Anda untuk menekan titik-titik meridian di daerah sinus. Kalau di bahasa istilah saya itu daerah situ adalah ocular block, apa namanya, sebuah block, sebuah emosional yang keblok, dan itu menyebabkan sebuah perisai yang bersarang di dalam di daerah mata, di daerah sinus sampai ke belakang kepala, occiput, dan sampai ke ubun-ubun di sini, menyeliputi neocortex, dan itu sering membuat kita migrain. Nah, itu berarti ada emotion yang bersarang di situ. Kenapa saya membawa topik emotion? Ya, kenapa saya membawa topik emosi ini? Gitu. Emosi adalah salah satu komponen atau salah satu faktor yang lumayan kita itu banyak banget miskonsepsi, banyak salah paham, banyak gagal paham, dan banyak juga pemahaman yang gagal terhadap apa yang namanya emosi. Seperti yang tadi saya share, emosi berasal dari kata-kata bahasa Inggris, emotion, energy, motion, bergerak. Jadi sifat dasar emotion sebenarnya dia adalah seperti air. Dia tidak boleh terblok, dia tidak boleh tersumbat, dia perlu mengalir terus-menerus, ya kan? Dan kenapa emotion ini penting? Tadi nomor satu, karena banyak miskonsepsi, banyaknya gagal paham dan banyaknya paham yang gagal juga tentang emosi ini. Banyak sekali juga di belakangan ini self-healing atau metode-metode self-help yang seperti yang Anda pelajari dari Bu Ayen gitu juga ya. Banyak juga di luar sana yang lain-lain kerap kali mencampurkan antara mental dan emosi. Padahal nggak seperti itu. Mental dan emosi itu dua hal atau dua komponen yang terpisah tapi berkaitan. Dia tidak benar-benar bisa terpisah karena emosi bisa membuat mental atau pikiran kita, rasional kita hilang atau berkabut, dan bahkan juga tidak bisa mikir. Kita kayak seperti dilanda sebuah gelombang tsunami yang besar, dan sehingga kita nggak bisa mikir lagi karena kita benar-benar kalut dan dipenuhi oleh emosi diri kita sendiri gitu. Nah, sedangkan mental itu sendiri kalau dilihat dari tingkatan manusia itu ada 4 komponen basically. Tentu yang paling dasar adalah level fisik, level tubuh, apa yang kita bisa lihat, kita raba, dan kita jelaskan gitu ya, itu adalah level fisik. Nah, banyak sekali kita selalu diajarkan untuk melompat gitu ya dari level fisik langsung ke level mental. Padahal level mental itu sebenarnya tidak bisa berpengaruh terhadap level fisik. Yang sangat berpengaruh pada level fisik adalah faktor emosi. Faktor emosi ini sangat berpengaruh pada level fisik, dan emosi bisa menggerakkan fisik. Kalau Anda merasakan semangat, Anda merasakan bangun tidur itu punya suatu harapan, kemudian bangun tidur itu punya suatu goal, suatu impian, Anda bisa merasakan emosi yang lumayan mendorong Anda untuk mau melakukan tindakan untuk mencapai goal tersebut. Nah, itu berarti Anda sedang mengalami emosi yang sangat positif gitu, dan itu membuat Anda juga tubuh Anda mau bergerak dan melakukan apa saja. Sebaliknya, ketika Anda mengalami emosi negatif, mungkin Anda berada dalam kondisi emosi yang sedih atau letih, atau mungkin emosi yang katakanlah ketakutan atau khawatir, maka tentu saja level fisik juga akan berpengaruh. Gitu. Level fisik mungkin Anda akan lebih banyak diam di kamar, Anda mungkin lebih banyak ngelamun, mungkin Anda lebih mager atau malas gerak gitu ya, atau Anda mungkin hanya sekedar tidur-tiduran, rebah-rebahan gitu ya, atau Anda melakukan segala sesuatu tidak dengan penuh energi gitu ya. Ini menandakan bahwa emosi itu sangat-sangat penting gitu ya. Tapi cilakanya dari tahun ke tahun dan bahkan dari kita kecil, kita tidak mempunyai modalitas atau kita tidak diajarkan modalitas untuk bagaimana kita mengekspresikan emosi kita dengan baik.
gitu. Dan bahkan banyak sekali waktu kita kecil, saya ingat sekali waktu sejarah saya waktu kecil itu, kalau saya menangis atau saya tantrum, maka orang tua itu kebanyakan akan menempelkan jarinya pada orang tua, yang mulutnya bilang ya, diam gitu ya. So, jadi banyak sekali kita diajarkan dari awal emosi itu kita tekan, kita repress, dan kita tidak boleh kita ekspresikan. Padahal emosi itu adalah suatu energi yang perlu bergerak, dia perlu dinamis, dia perlu berpindah tempat, dan emosi itu tidak bisa dilogikakan, tidak bisa dipahami. Ya, ini satu statement yang menurut saya penting, yang saya perlu katakan, bahwa banyak sekali dunia luar, modern society, masyarakat modern, untuk kita melakukan berbagai macam teknik untuk kita bisa memahami emosi kita dan bahkan melogikakannya dan bahkan mencari maknanya. Nah, ini menurut saya akan membuat emosi itu semakin keblok dan semakin kesumbat dan akhirnya tidak mengalir. Dan ketika dia tidak mengalir, maka tidak ada terjadi yang namanya transmutasi. Sebentar, kayaknya ada suara bocor ya. One second. Di mana ada suara bocornya? Ya, punya saya ya? Enggak ya? Oke. Iya, udah punya Coach Yusa, yang lainnya sudah tertutup semua. Oke, sip. Ya. So, jadi ketika emosi ini sedang ingin meluap, dia ingin mengalir, maka ketika dia bisa mengalir dengan lancar, apapun jenis emosinya, maka akan terjadi suatu keajaiban. Ya, keajaibannya apa? Dia akan bermutasi, seperti air berubah menjadi uap, seperti uap berubah menjadi air. Ya, jadi dia melakukan yang namanya mutasi, melakukan yang namanya bentuknya berubah gitu. Nah, salah satu motivasi saya dan niat saya malam ini, kenapa saya share emosi ini adalah banyak sekali self healing, banyak sekali healing metode di luar sana, banyak juga yang saya lihat gitu ya, yang justru menghindari emosi, justru menekan emosi itu kembali, bahkan menyangkal emosi itu kembali. Nah, apa tandanya gitu ya? Tandanya banyak. Jadi sebenarnya balik lagi ke 4 komponen manusia. Jadi ada fisik, mental, emosi, dan yang terakhir adalah spirit gitu ya. Nah, banyak orang tidak mau memproses emosi mereka. Jadi bagaimana kita akan mendapatkan spiritual, sebuah perjalanan spiritual atau sebuah pengalaman spiritual kalau emosi itu kita blok, kalau emosi itu kita tidak salurkan, kalau emosi itu kita tidak ekspresikan. Nah, ini jadi salah satu motivasi saya juga untuk men-sharing pada Anda semua kenapa emosi itu sangat penting untuk kita proses. Ya. Yang berikutnya adalah emosi mungkin adalah salah satu kosakata yang menurut saya seringkali disalahpahami gitu ya. Ada ungkapan saya lagi emosi nih gitu. Iya, emosi itu menurut saya terminologi emosi, kata-kata emosi itu adalah sebuah jargon atau sebuah kata-kata yang mendeskripsikan ibaratnya kalau saya analogikan transport. Nah, apa jenis transport? Ada taksi, ada mobil, ada bemo, ada bajai, ada bus, ada kereta api. Nah, emosi itu adalah transportnya. Sedangkan jenis emosi itu banyak gitu. Ada marah, ada senang, ada kesal, ada kecewa, ada sedih, ada malu atau shame bahasa Inggrisnya. Kemudian ada juga guilt atau bersalah gitu ya, rasa bersalah atau rasa berdosa. Ada juga rage itu di atas rasa marah, lebih amarah lagi. Ada lagi yang namanya khawatir atau anxiety. So banyak sekali jenis-jenis emosi. Ya, tapi kita sering salah paham, kita menamai atau kita membahasakan gue lagi emosi nih, gitu. Membahasakan diri kita gue lagi emosi. Ya oke, Anda sedang emosi, tapi apa spesifik emosi yang Anda sedang rasakan? Ini yang paling penting menurut saya gitu. Karena banyak sekali karena kita itu diajarkan dari kecil untuk selalu menggunakan mind atau mental, maka kita semakin jauh dari emosi kita. Padahal emosi itu tidak bisa dipisahkan
sedikit pun gitu dari fisik, dari mental maupun dari spirit. Dia satu dari 4 komponen yang menyatu gitu ya. Dan seringkali kita apakah itu di TK, apakah itu di SD, ketika kita marah, maka kita dianggap jelek. Kita dipunish, kita dijudge, kita dihakimi. Kalau kita marah, kalau kita tantrum, berarti orangnya pemarah. Kita dicap dengan emosi kita. Kita akhirnya seringkali mendapatkan panggilan. Tuh si Yusa yang si pemarah, tuh si X yang si tukang sedih, itu si Z yang si tukang ngomel, itu si Y yang bawaannya sendu mulu gitu ya, itu si C yang begini gitu. Akibatnya emosi tersebut nempel sama status atau identitas kita. Nah, ini akan membuat akhirnya kita makin menolak emosi tersebut, karena siapa yang mau kita dicap atau kita mendapatkan identitas si Yusa yang si pemarah, atau si X yang si tukang sedih, atau si C yang tukang khawatir gitu ya. Siapa yang mau mendapatkan label seperti itu? Dan ini akhirnya membuat kita semakin menjauh dari emosi tersebut, semakin kita terdisasosiasi atau terdisidentifikasi dari emosi itu. Dan akibatnya apa yang terjadi? Emosi tersebut akhirnya terblok, ya, terblok. Istilah saya block atau blockage atau tersumbat. Nah, sumbatan ini atau blok ini ternyata dari seorang psikoanalis bernama William Reich. Dia menemukan sebuah penemuan. Ternyata emosi ini tidak hanya bersarang di sel, ya, di sel-sel kita, tapi emosi itu kemudian membuat benteng pertahanan. Nah, benteng pertahanan ini kita sebut dengan body armor, ya, atau defense mekanisme defense, mekanisme pertahanan diri gitu. Kita sebut saja body armor atau perisai gitu. Dan kita semakin menolak emosi tersebut. Nah, ketika ada trigger atau stimulus dari luar, bentuk stimulusnya bisa apa saja. Mungkin bisa seseorang yang tidak sengaja memantik emosi marah kita, mungkin ada suatu kejadian yang membuat kita kaget gitu dan emosi sedih kita langsung terpicu gitu ya. Maka ego kita atau mental rasional kita akan menyatakan no, saya tidak mau merasakan emosi tersebut. Saya tidak mau. Ya, semakin kita menolak emosi tersebut, maka semakin besar energinya. Semakin besar dia, apa yang kita resistensikan, dia akan semakin besar. Nah, kita semakin tidak ingin merasakan emosi tersebut, terutama emosi yang negatif. Kalau emosi happy, atau senang, atau bahagia, bersyukur, mungkin kita dengan senang hati merasakan emosi tersebut gitu. Tapi ego kita tidak mau merasakan yang negatif, kayak marah, kayak jealous, atau cemburu, kayak iri, kayak dengki, kayak sedih, atau lebih pada amarah, atau shame, bahkan rasa malu. Itu kita tepis dan kita tolak, dan kita nggak mau merasakan itu. Kenapa tidak mau merasakan emosi-emosi negatif itu? Pertanyaannya. Jawabannya adalah karena emosi-emosi negatif itu sungguh-sungguh membuat ego kita tidak nyaman. Sungguh membuat ego kita itu sangat-sangat terganggu. Dan akhirnya ego tersebut memasang benteng yang tadi saya namai sebagai body armor. Bukan saya namai, tapi artinya si William Reich yang menamai itu sebagai body armor atau sebagai defense mechanism. Nah, semakin kita beranjak dewasa dari kecil karena kita mempunyai mekanisme defense, apalagi oleh orang tua kita tidak dibenarkan atau dihakimi kalau kita memiliki emosi negatif. Kalau kita berekspresi emosi negatif, kita ngerengek dikit, kita tantrum dikit, kita nangis dikit, maka kita langsung dimarahin, kita langsung atau kita takut dikit aja, misalnya takut nih ada sesuatu gitu ya, terus kita dibilang kok kamu gitu aja takut gitu. Kalau cowok nangis dikit, ih kamu cowok tapi kok cengeng ya, cowok kan nggak boleh nangis gitu, kamu cengeng gitu. So semakin akhirnya kita semakin memiliki benteng atau body armor tersebut ya di dalam tubuh kita. Jadi emosi tersebut akhirnya nggak bisa keluar karena kita bentengin, ego kita membentengi emosi-emosi tersebut. Ego kita tidak mau merasakan emosi-emosi tersebut.
Nah, di dalam studi yang saya lakukan dan praktek terapi yang saya lakukan, ada 7 body armor, ya, ada 7 body armor atau defense yang sebenarnya menyimpan emotional block tersebut, dan ini membuat emosi tersebut tidak bisa mengalir, dan kita merepress atau menekannya, menahannya, menyangkalnya, merasionalisasinya, atau kita menghindarinya, gitu, atau kita splitting itu saya begini tapi saya nggak mau begini, gitu ya. Nah, apa aja 7 body armor itu? Well, kita mulai dari daerah ocular. Daerah ocular itu berarti daerah sekitar kening, kemudian mata, kemudian occiput, ya, sampai ke sinus, ya, itu daerah ocular. Di sini banyak sekali emosi yang tersimpan, gitu ya. Tadi yang seperti Bu Ayen bimbing Anda semua, Bu Ayen sedang membimbing Anda untuk merilis banyak emosi di daerah ocular sebenarnya. Emosi apa saja? Well, di dalam yang saya pelajari, emosi ocular itu mulai terbentuk dari 10 hari sejak kita lahir atau keluar dari rahim ibu kita, ya. Dan itu makanya kalau Anda melihat di daerah mata gini, ya, itu kalau Anda bisa melihat emosi itu bisa tersimpan di daerah mata, daerah ocular, dan itu bisa membuat Anda ya, efek sampingnya berarti migrain, ya, migrain atau sakit kepala, bahkan kalau sampai parah sekali, to some certain extent dia akan berubah menjadi tumor otak dan sebagainya, gitu ya. Ini sangat penting, jenis emosi apa saja yang tersimpan di ocular. Ada suara bocor lagi, ya. Dari mana suara bocornya? Oke. Coba kita coba lagi tes. Nah, oke. Jadi apa saja yang tersimpan di ocular? Yang tersimpan di ocular adalah takut. Fear atau takut ini muncul dari sejak awal, dari 10 hari kita keluar dari rahim ibu kita. Dan apakah itu fear tersebut merupakan suatu akibat dari interaksi kita dengan dokter yang menarik kita dari rahim, atau bidan, atau bahkan suasana lampu di tempat persalinan, atau mungkin kalau sesar berarti Anda memiliki sebuah trauma dari anestesi, ya, atau dari suasana sesarian itu, ya, itu akan menimbulkan fear, ya. Fear itu tersimpan di ocular block, dan fear ini adalah emosi yang paling dominan di daerah mata dan daerah kepala dan di daerah occiput, dan bahkan sampai ke daerah sinus di sini, gitu ya. Dan itu ada emosi-emosi lain seperti anger atau marah, seperti kecemasan atau khawatir. Tapi ini saya hanya sebut yang dominan-dominannya saja, gitu ya. Nah, kemudian sehabis ocular, dia akan turun di daerah oral. So, daerah oral berarti adalah daerah-daerah yang daerah mulut, ya, daerah rahang, ya, daerah bibir, ya, gigi, gitu ya. Ini emosi-emosi yang banyak sekali emosi yang tersimpan, tapi dominannya bisa anger, bisa juga sadness, ya, bisa anger, marah, atau juga kesedihan. Oral ini biasanya dari usia 0 tahun sampai 2 tahun biasanya. Kalau seorang bayi bayi itu cuma kebutuhannya waktu kita kecil 0 sampai 2 tahun itu kebutuhannya adalah nomor 1 adalah rasa aman, proteksi, dan nomor 2 adalah nutrisi. Atau nutrisi itu bukan hanya dianggap soal susu, ASI, makanan, bukan asupan, bukan itu saja, ya, tapi yang dianggap nutrisi bagi bayi adalah juga rasa sentuhan kulit ke kulit, gitu ya, pelukan dari seorang ibu atau pengasuh, caretaker, tatapan mata dari seorang ibu, sentuhan bibir bayi itu dengan puting susunya ibu, itu sangat menentukan. Taktil, ya, organ sensori itu sangat menentukan perkembangan oral
si bayi 0 sampai 2 tahun. Jikalau ini terhambat, maka emosi tertentu akan terhambat juga, emosi tertentu akan terblok dan tersumbat juga. Apa saja? Ya, banyak. Ada contohnya rasa marah, tadi yang saya bilang, rasa ketidakpuasan, rasa kecewa, rasa sedih. Ya, ini emosi-emosi yang sering muncul gitu. Contoh yang paling sederhana adalah ketika seorang bayi sudah waktunya untuk menyusu atau disusui, tapi sang ibu mungkin sedang sibuk di dapur atau mungkin sedang di luar atau sedang angkat jemuran atau whatever, dan itu telat dan sang bayi menangis, dan 5 menit nggak ada yang merespon, maka sang bayi akan mulai mengisap jempol. Nah, ngisap jempol itu sebenarnya adalah salah satu bentuk pertahanan dari rasa tidak nyamannya dia gitu. Ada suatu kemarahan, ada suatu kesedihan karena kebutuhan menyusui atau kebutuhan makanan, kebutuhan dipeluk itu tidak terpenuhi sesegera mungkin. Jadi ada jeda di situ. Dan ini akan membuat anger tersebut akan muncul. Tapi ketika dia melakukan aksi mengisap jempol, maka dia akan merasa nyaman. Anger tidak bisa keluar dia. Nah, di situ sudah mulai ada blockage juga, sudah mulai ada sumbatan juga. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah daerah bahu, daerah leher, ya kan, daerah leher dan daerah cervical gitu ya. Ini banyak berkaitan dengan emosi-emosi juga seperti anger, seperti shame. Anger itu rasa amarah gitu, rage gitu ya, lebih di atas amarah lagi gitu ya. Kemudian rasa sedih juga, dan ini emosi yang kalau kita tidak bisa salurkan di cervical ini, di daerah leher dan daerah pundak gitu ya, dan daerah tangan cervical, ini akan membuat emosi tersebut tidak bisa mengalir dengan bebas, dan kita akan mempunyai body armor atau defensive mekanisme, dan ini akan membuat hidup kita makin sengsara karena kita selalu menolak emosi yang negatif tersebut gitu, dan kita menggunakan energi yang lebih besar lagi untuk menolak emosi-emosi tersebut gitu ya. Jadi kalau saya analogikan, bayangkan Anda itu menekan bola basket ke dalam air gitu ya. Bola basket di kolam, Anda tekan habis-habisan, semakin Anda menekan, maka bola basket itu akan semakin juga ingin mumbul keluar gitu ya. Dan artinya ini juga yang terjadi dengan emosi. Semakin Anda menghindari emosi, semakin Anda merepress, menekan kembali emosi, maka emosi itu semakin besar dia ingin keluar sebenarnya. Dan semakin banyak energi yang Anda pakai untuk menekan lebih banyak lagi. Padahal energi tersebut kalau Anda bisa pakai buat hal yang lebih produktif, maka akan lebih baik. Ya, kalau emosinya kita lepas, maka emosi tersebut kita akan lebih menggunakan emosi tersebut sebagai bahan bakar yang lebih besar lagi untuk produktivitas gitu ya. Kemudian daerah dada ya, daerah torasik gitu ya. Kemudian ada lagi daerah diafragma. Kemudian ada lagi daerah abdomen. Ya, makin lama makin ke bawah, dan akhirnya daerah hips atau pelvic. Ya. Semua ini mengandung emosi-emosi khusus gitu yang perlu Anda bebaskan, perlu kita bebaskan, perlu kita salurkan dengan baik gitu. Torasik menyimpan rasa, ini agak sulit menemukan translate-nya di bahasa Indonesia, tapi namanya homicidal dan suicidal rage gitu ya. Jadi emosi yang rasanya pengen ngebunuh orang gitu, rasanya pengen bunuh diri kalau punya emosi rage seperti itu gitu. Mungkin Anda nggak sadar gitu, tapi Anda bisa merasakan emosi itu, dan biasanya kalau Anda sudah emosi begitu, kita biasanya merasionalisasi ini apa sih, dan atau kita menghindarkan emosi itu, atau kita melakukan aktivitas lain untuk mendistraksi emosi tersebut, mendistraksi perhatian ego kita untuk tidak mau memproses emosi itu, ya. Atau kita muter-muter, atau kita mencari
pelampiasan kayak misalnya olahraga atau apakah itu jogging, apakah itu running dan sebagainya. Dan itu semua hanyalah trik dan teknik yang sementara, temporer. Ya. Itu thoracic. Diafragma sama, ini juga tentang rage, tentang homicidal rage. Juga ada sadness di situ, di thoracic juga ada sadness. Anxiety juga banyak di daerah diafragma. Daerah abdomen ini juga apa namanya, shame, guilt, sadness dan rage gitu ya. Daerah pelvic is about hampir mirip, shame, guilt dan rage juga, anger juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya emosi ini, terutama yang negatif, sebenarnya nggak jauh-jauh gitu ya. Ada 5 jenis emosi negatif yang lumayan dominan gitu ya, mulai dari anger, kemudian ada rage, kemudian ada sadness, kemudian ada shame, guilt. Guilt dulu baru shame ya. Ini sebenarnya emosi utama gitu. Nah, tapi di sini tentu saja derivatifnya banyak gitu. Apakah itu mulai dari mungkin rasa, oh ya ada satu lagi fear ya, mungkin ada anxiety di sini ya, mungkin di sini ada disappointment, kekecewaan, mungkin di sini kemungkinan bisa juga sakiti, hurt, mungkin ada betrayal ya. Mungkin juga ada misalnya stres gitu ya, dan lain-lain ya. Sekali emosi ini. Nah, semua ternyata emosi ini tersimpan begitu saja bertahun-tahun, menahun, makin lama makin kronis, dan akhirnya dia menjadi akut. Ya kan? Tugas kita adalah bagaimana kita melakukan healing ya, terhadap emotion ini. Gitu. Tugas kita di dalam hidup kalau kita ingin benar-benar lengkap dan utuh dan bisa merasakan kebahagiaan abadi dari dalam, bukan tergantung dari luar, maka tugas kita adalah merilis atau melepaskan dan merasakan kembali emosi-emosi ini semua, terutama yang negatif gitu. Jadi bukan hanya yang positif yang kita bisa rasakan atau kita ingin rasakan, atau kita menolak yang negatif, kita hanya ingin merasakan yang negatif. Itu tidak seperti itu mekanismenya, karena memang emosi selalu punya dua kutub. Untuk kita bisa happy, maka kita perlu merasakan sadness. Untuk kita bisa peaceful atau damai, kita perlu merasakan anger. Nggak bisa tuh kita merasakan peace, nggak bisa tuh kita merasakan peace terus kita mau potong kompas, angernya nggak mau kita rasakan, nggak bisa seperti itu. Karena anger ketika kita rasakan, ketika kita olah, kita proses, kita rasakan kembali, maka anger akan berubah menjadi peace. Dia akan transmutasi namanya. Ya, transmutasi itu mutasi, trans itu berubah, mutasi itu ya, mutasi itu berubah, trans itu berarti sebuah proses, jadi proses berubah. Kita bisa merasakan happiness yang yang sangat-sangat dari dalam, bukan dari luar, karena kita bisa mengolah dan merasakan atau memeluk kembali rasa sadness kita. Dan kita nggak perlu faktor luar. Gitu. Banyak sekali kita mengandalkan faktor luar untuk bisa merasakan happiness. Banyak sekali kita mengandalkan faktor-faktor atau objek-objek di luar sana, apakah itu karir, apakah itu uang, apakah itu relationship atau hubungan, apakah itu mungkin prestasi tertentu, mungkin pengakuan gitu ya, mungkin rasa dicintai gitu ya, oleh orang lain, dianggap gitu ya, dan baru Anda merasakan happiness. Nah, baru kita merasakan happiness. Nah, ini membuat kita semakin terpenjara, karena berarti kita tidak bisa merasakan inner happiness yang sejatinya. Yang kita rasakan adalah happiness yang sementara, yang semuanya berasal pemicunya, stimulusnya dari luar. Kenapa demikian? Karena kita menolak emosi-emosi negatif kita. Ya kan? Nah,
di dalam perjalanan hidup kita, kalau kita ingin benar-benar mencapai sebuah pencapaian spiritual, saya nggak ngomong agama, spiritual dengan agama saya anggap ada berbeda. Anda bisa beragama dan belum tentu spiritual. Tapi kalau orang beragama, spiritual sekaligus itu sangat bagus gitu ya. Spiritual tentu juga bisa beragama juga gitu ya. Tapi emotion ini adalah jembatannya, karena tanpa emotion kita tidak mengenal makna. Kita kehilangan makna. Kita tidak bisa memaknai, dan banyak sekali yang saya dengar dan saya lihat di luar sana, sebelum kita memproses atau menerima emosi negatif, kita buru-buru pengen cepet ngambil hikmah dari suatu tragedi atau suatu masalah gitu. Nah, ini menurut saya mencari hikmah tanpa memproses dan menerima emosi negatif kita dari suatu masalah yang kita hadapi, atau suatu tragedi, atau suatu trauma, atau suatu konflik, ini akan membuat emosi itu terpendam dan beku dan tersumbat dia. Dan Anda buru-buru mencari hikmah gitu. Nah, dan ini namanya adalah proses rasionalisasi. Ya, Anda merasionalkan emosi Anda. Nah, jadi bagaimana kalau gitu? Yang baiknya bagaimana? Well, terus terang tidak ada ilmu lain, dan by the way 150 tahun dunia psikologi dan dunia psikiatri tidak ada satupun obat yang mampu menyembuhkan emosi secara permanen, ya kan? Tidak tersentuh sama sekali. Yang ada hanyalah obat untuk menenangkan, tapi hanya sementara. Habis obatnya habis, Anda harus minum obat lagi gitu. Jadi sebenarnya emosinya nggak terselesaikan, tapi Anda terus-menerus dengan memakai obat, Anda terus-menerus menekan emosi atau mengalihkan perhatian Anda dari emosi tersebut. Ya. Nah, jadi kalau boleh saya share juga adalah gimana tekniknya kalau gitu. Well, tekniknya adalah ada bagian dari diri kita, ya, anggap ini ego. Nah, ego itu ada bagian yang berhadapan dengan dunia luar. Katakanlah ini faktor fungsi eksternal. Ya, fungsi eksternal. Nah, ini berhadapan dengan dunia luar. Ya, saya ganti warna. So, dan di sini ada fungsi yang katakanlah fungsi yang inferior. Inferior itu fungsi yang apa istilahnya ya, inferior itu bahasa Indonesia adalah fungsi yang tidak pernah terpakai, ya, fungsi yang lemah, ya, fungsi yang lemah, fungsi yang small, yang apa small bahasa Inggris lagi, fungsi yang lemah, fungsi yang tidak terpakai, fungsi yang kerap kali titik lemah kita gitu ya. Ini bagian ego. Nah, ini yang sebenarnya berhadapan dengan emosi kita. Yang berhadapan dengan emosi kita. Ya. Dia berhadapan dengan emosi kita. Yang fungsi eksternal, dia berhadapan dengan dunia luar. Nah, seringkali kita tidak pernah menggunakan bagian fungsi inferior ini. Nah, jadi gimana caranya? Ya, kita mesti mengaktifasi fungsi inferior ini untuk benar-benar mengaktifasi dan melatih fungsi inferior ini untuk bisa berhadapan dan menerima emosi ini dan merasakan emosi itu kembali. Nyaman nggak? Nggak nyaman, percaya sama saya. Nggak nyaman, dan itu saya bisa bersaksi diri saya sendiri kalau saya sudah mengalami emosi tersebut. Kita mengalami yang namanya affect. Sorry, banyak istilah-istilah. Affect ini adalah sensasi di badan. Anda bisa tremor, Anda bisa gemeteran, Anda bisa sakit perut, Anda bisa sesak napas, Anda bisa berdebar-debar, Anda bisa tiba-tiba berkunang-kunang, Anda bisa juga tiba-tiba sensasinya pegel, tiba-tiba berat badan Anda, tiba-tiba panas yang luar biasa gitu ya, tiba-tiba dingin yang luar biasa. Nah, itu namanya affect. Nah, kalau Anda mengalami sensasi seperti itu, biarkan. Jangan lakukan apapun. Tugas Anda adalah membiarkan
efek itu terjadi. Berapa lama? Bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Nggak nyaman, pasti nggak nyaman. Saya jamin itu pasti nggak nyaman. Tapi ketidaknyamanan itu sesungguhnya merupakan proses imunitas kita. Imunitas apa? Bukan imunitas badan ya, tapi imunitas jiwa sebenarnya. Jiwa kita semakin mempunyai imunitas gitu. Dia tidak lagi menyangkal, ego kita tidak lagi menyangkal, ego kita tidak lagi menolak, tidak lagi mendinai, menyangkal atau menghindar, tapi ego kita semakin punya imunitas. Dia tetap bisa merasakan emosi marah, dia tetap bisa merasakan emosi shame atau guilt atau sadness, tapi di ego tersebut tidak teridentifikasi, kita tidak memiliki identitas. Artinya kita tidak melekat dengan emosi tersebut. Kita akan membiarkan emosi tersebut mengalir. Dia akan bergerak dan mengalir dengan lancar gitu. Nah, celakanya fungsi inferior ini jarang sekali kita latih. Ya. Contohnya misalnya, seseorang yang memiliki fungsi inferior itu adalah thinking. Berpikir, gitu ya. Maka pasti fungsi inferiornya, fungsi eksternalnya thinking, fungsi inferiornya pasti feeling. Ya. Jadi feeling adalah kemampuan kita untuk merasakan emosi. Ya, jadi feeling tidak sama dengan emosi. Emosi itu adalah kata benda sebenarnya, tapi feeling adalah kata kerja. Jadi kemampuan kita merasakan emosi, termasuk kemampuan kita mengucapkan jenis emosi apa yang kita rasakan, mengartikulasikan emosi tersebut, itu keahlian tersendiri. Ya, banyak orang yang tidak mampu mengucapkan emosinya, gitu. Dia tidak mampu mengekspresikan emosinya. Saya merasakan diri saya marah, saya merasakan diri saya sedih. Dia tidak mampu mendeklarasikan emosi tersebut. Maka dia mengalami yang namanya alexitimia. Ya, bukan Alexis ya, beda lagi kalau Alexis. Alexis sudah nggak ada sekarang. So, alexitimia. Alexitimia adalah kegagalan atau sebuah penyakit mental, sebuah penyakit jiwa, bukan mental, sebuah penyakit jiwa, di mana kita gagal mengekspresikan emosi kita, mengekspresikan secara sehat ya. Mungkin kita bisa marah, mungkin kita bisa gebrak meja, kita bisa nonjok, kita bisa berapi-api ngomongnya, kita bisa keluar kebun binatang. Itu berarti kita nggak bisa tuh mengekspresikan, nggak bisa tuh mengelola emosi itu. Kita sedang diproses oleh emosi tersebut. Diproses itu apa ya? Dicengkram oleh emosi itu. Kita dikendalikan oleh emosi itu. Jadi justru itu kenapa bisa seperti itu. Ada orang yang ketus, ada orang yang snappy, ada orang yang sedikit-sedikit ke-trigger. Itu berarti dia menekan sekali emosinya, memendam sekali emosi. Ya kan? Ada yang sadiba, salah dikit bacok gitu ya. Terutama kalau kita lihat di jalanan di Jakarta gitu ya, apalagi macet gitu kan. Wow, itu gampang banget kita marah dan sebagainya. Itu berarti kita banyak memendam emosi sebenarnya. Ya diri kita nggak bebas karena emosi itu terpendam. Kita kayak semacam kepenjara oleh emosi diri kita. Nah, satu-satunya obat bukan minum obat penenang, tapi adalah melancarkan kembali emosi tersebut yang beku di dalam unconscious kita. Jadi ini tersembunyi di level bawah sadar kita sebenarnya. Nah, emosi ini ketika dia menyerang ego, ya dia menyerang ego, dia muncul anger, katakanlah anger muncul, ya kan? Dia akan menyerang fungsi inferior ego. Ego langsung, oh nggak mau, saya mau nolak itu. Nah, ini yang fungsi inferior ini yang kita mesti latih. Yang kita mesti latih dan benar-benar mau merasakan dan mau menangkap kembali emosi dan mau memeluk kembali emosi dan bertanggung jawab. Oh iya ya, saya sedang marah. Oke, gimana cara nyalurinnya dengan sehat? Nah, itu yang kita habis ini saya akan sharing beberapa teknik gitu ya, gimana cara menyalurkannya gitu ya. Nah, emosi ini juga tingkatannya macam-macam. Ya, ada emosi yang sangat luar biasa gedenya, besarnya, sehingga kita kehilangan fungsi rasional kita. Berarti emosi tersebut bukan hanya tersimpan di bawah sadar, tapi tersimpan lebih dalam lagi, ya lebih dalam lagi di tingkat kolektif.
kolektif massa, ya massa atau kolektif ya, kolektif itu kebersamaan. Jadi semua orang bisa terhubung dengan emosi itu. Makanya gampang sekali untuk membuat huru hara, gampang sekali untuk membuat kerusuhan atau riot itu kerusuhan ya bahasa Indonesianya ya, kerusuhan riot ya. Itu gampang sekali karena emosi itu kolektif dan emosi itu juga menular gitu ya. Jadi emosi kolektif itu jauh lebih powerful, jauh lebih kuat, jauh lebih dahsyat intensitasnya ketimbang emosi di bawah sadar kita. Dan kolektif ini juga di bawah sadar, tapi dia lebih lapisan yang lebih dalam lagi, ya, lapisan tidak sadar gitu sebenarnya. Ya. Di sini sebenarnya emosi kolektif ini sebenarnya kita dapatkan dari mana? Well, kita dapatkan dari leluhur. Kita dapatkan menurun dia seperti genetik sama, dia menurun. Jadi kalau kakek kita mungkin pemarah, mungkin kita juga mewarisi emosi marah itu gitu. Kalau nenek kita sedihnya terlalu kelewatan, ya kita juga sebagai cucu juga mengandung emosi itu gitu. Kebanyakan kita biasanya satu level di atas orang tua kita, itu kita warisi gitu. Jadi bukan hanya soal penyakit yang genetik, tapi emosi juga ternyata bisa transgenerasional. Jadi dari generasi ke generasi. Ya. Nah, oleh karena itu makanya ketika kita merilis emosi, kita mesti melakukannya perlahan-lahan. Perlahan-lahan, tidak boleh, terutama anger. Anger kalau dilakukan sekonyong-konyong seketika, maka biasanya akan nyetop jantung, biasanya akan terjadi heart attack mendadak gitu ya. Itu berbahaya. Jadi anger itu perlu dirilis perlahan-lahan. Sadness biasanya setelah anger dirilis dan kita peluk anger itu, biasanya sadness akan muncul. Jadi kayak bola pingpong dia, anger dirilis, sadness muncul, sadness dirilis, anger lagi akan muncul. Dia seperti itu mekanismenya, anger dan sadness itu seperti bola pingpong. Nah, bagaimana caranya? Well, caranya macam-macam. Saya akan share caranya. So, cara yang paling simple adalah dengan mengekspresikan emosi itu secara fisik, ya, secara fisik. Di Chiron saya mengajarkan yang namanya body work, di mana kita ada gerakan-gerakan tertentu untuk merilis anger, untuk merilis sadness dengan pernapasan, dengan teriakan, dengan sikap tubuh tertentu, dengan kuda-kuda tertentu. Ini memicu atau tujuannya adalah mencairkan defense tadi, defense body armor tadi sebenarnya, sehingga ego kita terlatih untuk merasakan emosi yang sebenarnya. Ya, ini cara pertama. Ya, yang kedua adalah biasanya journaling gitu ya. Journaling ini itu dengan menuliskan emosi kita. Ini mungkin emosi yang tingkat rendah gitu ya, emosi yang intensitasnya itu mungkin dari skala 1 sampai 10, mungkin 7 atau 5 atau 6, mungkin Anda bisa melakukan dengan journaling. Anda menuliskan ekspresi Anda. Ya kan, menuliskan semuanya. Saya marah karena begini, saya marah karena begini. Tapi waktu Anda menuliskan, Anda harus benar-benar merasakan emosi itu di badan Anda. Ya, bukan hanya sekedar menulis dengan kewajiban aja, bukan. Tapi Anda benar-benar harus merasakan emosi tersebut sampai badan Anda benar-benar bisa punya sensasi tertentu. Apakah rasa panas, apakah jantung yang berdebar-debar, apakah keringat dingin keluar, atau mungkin kepala Anda sakit, gitu ya, sembari Anda menulis. Ya. Nah, nomor 3 ini adalah dengan simbol. Simbol is very powerful, sangat powerful. Terkadang kita tidak mampu mengucapkan dengan kata-kata emosi kita. Nah, ini saatnya simbol kita gunakan. Simbol itu macam-macam, kita bisa lakukan dengan contohnya dengan painting, ya, melukis, atau simply dengan drawing. Ya. Kemudian painting dan drawing yang bagaimana? Bukan yang bagus,
yang kita bukan menjadi seorang ahli painting atau ahli drawing, bukan, tapi dari emosi tersebut tekniknya adalah Anda merasakan dulu emosinya. Misalnya Anda rasanya marah gitu ya. Anda merasakan marahnya sampai badan Anda misalnya bergetar, sampai Anda merasakan sensasi tertentu di badan Anda. Apakah itu rasa panas, apakah itu rasa kelayangan, apakah itu jantung yang berdegup-degup. Maka biarkan diri Anda merasakan itu semua dan kemudian minta ke alam bawah sadar Anda untuk memunculkan image atau gambaran. Gambar apa yang muncul? Nah, itu yang digambar. Itu yang Anda painting, itu yang Anda drawing. Ya. Nah, ini terbukti efektif karena banyak banget orang yang tidak mampu mengekspresikan dan mengartikulasikan dan membahasakan, mengucapkan emosinya. Ya. Salah satunya adalah dengan painting dan drawing. Tekniknya adalah merasakan emosi tersebut, apakah itu sadness atau guilt, marah, atau mungkin shame, mungkin fear, ya, mungkin anxiety, mungkin panik, gitu ya. Rasakan emosi itu, biarkan dia melanda tubuh Anda, biarkan dia melanda semua. Anda berada dalam kondisi yang sangat-sangat kalut, gitu ya. Kemudian sensasi tubuh Anda itu sampai Anda bisa tremor, gemeteran, sampai Anda bisa merasakan tidak tahan lagi Anda misalnya untuk mengucurkan air mata, atau Anda bisa sampai sakit kepala. Apapun sensasi tubuh Anda, setelah Anda merasakan sensasi tersebut, maka undang alam bawah sadar Anda untuk memunculkan image. Nah, image itu atau gambaran itu, apapun yang muncul, jangan dibantah, jangan dirasionalisasi lagi. Ini bener nggak sih? Ini jangan cuma imajinasi gue doang. Jangan seperti itu. Terima aja, langsung gambarkan, langsung warnai. Ya, maka dia akan, emosi itu dia akan mereda dengan sendirinya, dia akan lama-lama akan habis, dan dia akan tertuang ke dalam painting dan drawing itu. Ya. Kemudian selain itu ada juga lagi sandplay. Sandplay ini suatu teknik di mana Anda bermain dengan pasir, kemudian banyak sekali figur-figur ya yang Anda bisa mungkin ada figur binatang tertentu, ada figur orang tertentu, ada simbol-simbol tertentu. Anda menciptakan yang namanya sandplay. Ya, jadi Anda bisa bermain. Tugas Anda tidak mengucapkan emosi itu. Tugas Anda adalah memilih gambar-gambar atau image-image yang sudah ini perlu Anda punya alatnya ya, sandplay ini. Jadi dia bentuknya papan gitu, terus ada pasirnya ada dua, pasir yang basah dan pasir yang kering. Ya. Kemudian Anda perlu membeli ratusan figur gitu ya, puluhan figur bahkan. Ya, mulai dari mungkin orang-orangan, binatang-binatangan, simbol-simbol seperti misalnya seashell atau kerang, atau misalnya burung hantu, atau misalnya pohon, atau misalnya rumah, apapun Anda kumpulkan, dan di situ Anda sama, prosesnya sama, Anda rasakan emosinya, emosi sampai sensasi tubuh itu benar-benar muncul, kemudian simbol apa yang keluar, image apa yang keluar, Anda pilih figur yang sudah Anda siapkan dari stok Anda gitu ya. Ada suara yang masuk ya, ada suara bocor. Oke, ada suara itu sekarang bersih. Oke, good. Nah, itu sandplay. Kemudian ada lagi dengan clay. Dengan tanah ini semuanya punya alat tertentu gitu ya. Clay ini tanah ya, jadi Anda bisa beli sebenarnya di Tokopedia, ada yang 25.000, ada yang 50.000. Dah. Mami boleh minta cash. Oke, sip. Oke. Jadi dengan clay, apa yang Anda perlu lakukan adalah Anda siapkan tray itu kayak nampan begitu, kemudian clay-nya Anda kasih air, dan kemudian Anda rasakan body Anda, rasakan sensasi tubuh Anda dari emosi yang muncul, kemudian barulah Anda keluar image, dan kemudian Anda buat figur atau buat tanah liat gitu ya, dengan tangan aja gitu. Dan ini saya bisa merasakan emosi tersebut bisa mengalir, dan
ke image itu gitu. Anda bisa melihat image itu dan Anda bisa kemudian bisa merenung terhadap image itu, Anda bisa merasakan emosi itu tiba-tiba berubah dia. Ya, yang tadinya misalnya anger atau sadness atau guilt, tiba-tiba atau shame, tiba-tiba dia berubah jadi netral. Ya. Proses sand play dan play ini butuh waktu kira-kira 45 menit sampai 1 jam. Ya. Anda bermain sand play dan play. Ada lagi dengan yang kita namai dengan dialog, ya, inner dialog, ya, inner dialog dengan image tersebut. Ya, jadi misalnya ada emosi tertentu yang Anda rasakan, katakanlah itu rasa berdosa atau rasa bersalah, dan bercampur mungkin dengan kesedihan, campur juga dengan rasa marah, tubuh Anda merasakan sensasi tertentu, biarkan dia, kemudian undang image tersebut muncul di dalam imajinasi Anda. Ini ibarat meditasi, biarkan image itu muncul, dan ketika image itu muncul, bentuknya apa saja, bisa juga menyeramkan image itu, Anda ajak dialog. Ya, Anda ajak ngomong, seperti Anda ngomong dengan orang. Gitu ya. Mungkin ada bilang, wah ini metode orang gila. No, ini namanya active imagination sebenarnya. Dan ini metode yang paling tua yang dilakukan oleh banyak sekali shaman di zaman dulu. Tapi sayangnya degradasi dan akhirnya hilang. Dan akhirnya orang berubah memakai metode-metode yang menurut saya sih nggak efektif sama sekali gitu ya. Tapi active imagination ini udah ada ribuan tahun yang lalu. Gitu. Ketika Anda melakukan inner dialog, Anda juga perlu merasakan emosi dari image tersebut. Ya, jadi Anda bisa bertanya, siapa kamu, ngapain kamu di sini, kenapa kamu bisa merasakan rasa marah seperti tadi, rasa bersalah seperti tadi, tujuan kamu apa, permintaan kamu bagaimana. Anda seperti berbicara dengan bagian diri Anda yang mempunyai rasa marah itu sebenarnya. Jadi seperti juga dengan organ tubuh itu kan punya jantung, punya paru-paru, kita ini punya ginjal, punya hati, punya macam-macam gitu ya. Sama jiwa kita juga tidak hanya satu, dia juga banyak organ, ya, punya banyak bagian juga jiwa kita. Nah, ada jiwa kita yang mengandung rasa marah, ada jiwa kita yang mengandung rasa kebahagiaan, ada jiwa kita yang mengandung rasa benci atau hate, ada jiwa kita yang mempunyai perasaan-perasaan grateful atau bersyukur, ada jiwa kita yang memiliki perasaan panik, ada jiwa kita yang memiliki perasaan damai. Bagian-bagian jiwa itulah yang muncul sebenarnya dalam bentuk image gitu, dan itu yang perlu kita ajak dialog. Ya. Nah, ini sedikit tips aja bagaimana kita bisa memproses emosi ini. Banyak lagi teknik-teknik lain, seperti kita belajar mengutarakan emosi kita mungkin bercermin di cermin gitu ya, terus kita belajar ngomong emosi kita ke diri kita di cermin gitu ya. Mungkin juga tadi ada tapping, mungkin ya, ada EFT, Emotional Freedom Technique gitu ya. Juga misalnya ada by the way, jangan melakukan mindfulness meditation, karena mindfulness meditation berarti Anda hanya mengobservasi emosi tersebut. Anda tidak mengizinkan emosi tersebut melanda diri Anda, dan Anda tidak mengalami emosi tersebut. Anda kayak nonton film gitu. Jadi Anda tidak terasosiasi dengan emosi itu. Itu dia akan semakin terpendam dia tidak semakin mengalir keluar dia. Ya. I guess itu teknik-teknik sederhana yang bisa saya share malam ini gitu tentang emosi. Nah, apa sih manfaatnya gitu ketika kita bisa bergaul atau mengelola atau mencerna atau merasakan emosi-emosi negatif kita tadi gitu. Pertama, emosi negatif tersebut berubah menjadi emosi positif. Itu manfaatnya. Yang kedua, emosi negatif tersebut mengandung yang namanya talent atau talenta atau gift atau hadiah atau bakat. Maka kita bisa mendapatkan atau mendulang emas dari emosi-emosi negatif tersebut. Ya kan? Yang ketiga, kita terbebaskan
dari emosi-emosi yang selama ini memenjarakan kita. Ego kita terbebaskan. Ego kita tidak perlu lagi memakai energi yang lebih besar untuk menekan emosi negatif tersebut. Tidak lagi menjadi momok. Karena kita menjadi bebas atau freedom, atau ya bebas atau freedom, maka kita bisa lebih berpikir dengan jernih, memakai otak sadar kita. Otak reptil kita atau otak survival instinct kita, dia hanya akan bertindak kalau kita benar-benar secara fisik terancam bahaya gitu. Artinya kan banyak orang yang sebenarnya tidak ada bahaya yang mengancam, tapi persepsinya itu bahaya, maka dia insting pertahanan, mekanisme pertahanannya langsung muncul gitu. Jadi otak reptilnya itu tidak mudah terpicu gitu. Tapi bukan berarti sama sekali kita bisa hilangkan. Tidak ada satupun kita bisa menghilangkan emosi. Nggak ada satupun ilmu di dunia ini, saya jamin itu, yang tujuannya adalah menghilangkan emosi, nggak ada satupun. Kalau emosi itu kita hilangkan, berarti kita juga ya kita mati deh gitu ya sebagai manusia gitu. Kita meninggal dunia gitu. Karena memang emosi bagian dari makhluk hidup, bagian dari binatang pun mempunyai emosi. Binatang ketika dia trauma, kenapa dia tidak menyimpan trauma? Karena dia langsung melakukan yang namanya tremor untuk merilis rasa takut dan rasa lepas dari bahaya itu. Gitu. Tapi kalau manusia enggak, manusia biasanya diam. Manusia biasanya ketika mengalami trauma melakukan yang namanya udin. Udin ini expected, dramatis, ya kan, terisolasi, nggak bisa diungkapkan, dan akhirnya no expression. Nah, ini akibatnya blocking emosi akhirnya. Akan trauma. Ini kalau saya analogikan, blocking emosi menyedot energi kita. Harusnya kapasitas watt kita misalnya 100 watt, tapi karena banyak sekali emosi negatif yang kita block, yang kita sumbat dan kita tidak mau rilis, maka kapasitas 100 watt kita berubah menjadi hanya 50 watt. Jadi 50 watt kemakan oleh ego kita, yang dipakai oleh ego kita untuk menahan emosi-emosi negatif itu. Ya. So ini jadi manfaatnya adalah kita bisa mempunyai lebih banyak energi. Otomatis kita lebih banyak mempunyai energi, otomatis hidup kita lebih lama gitu. Otomatis emosi tersebut tidak karena emosi yang block, emosi yang keblok ini akan mempengaruhi nervous system kita. Ya, di sini kan ada dokter ya, Dokter Catherine, mungkin nanti bisa dikonfirmasi, dan ini akan mempengaruhi metabolisme, ya kan, dan juga mempengaruhi imun. Jadi ini segitiga gitu, ada nervous system, ada imun, dan ada metabolisme. Begitu emosi tersebut tidak tersalurkan, tidak terekspresikan dengan baik, tidak terchannel, dia ngeblok, maka dia akan mengganggu nervous. Dia akan mengganggu nervous, maka dia akan mengganggu imun sistem. Imun sistem terganggu, ya otomatis dia akan mengganggu metabolisme. Bolak-balik aja di sini terus gitu, nggak berhenti-berhentinya. Dan akhirnya lama-lama terjadi proses yang namanya somatization berarti dia mengkristal, dia mulai mempengaruhi organ tubuh kita. Organ tubuhnya macam-macam, apakah itu ginjal, anger akan mempengaruhi ginjal, kemudian shame akan berpengaruh pada ginjal juga iya, paru-paru juga iya gitu ya. Maka dari proses somatization ini tidak terjadi dengan sebentar ya, dia lama-lama gradual, perlahan, lama-lama akhirnya terjadi psikosomatik.
psikosomatik. Nah, disinilah akhirnya kita mulai tersadarkan, kok gue bisa menderita diabetes ya, kok gue bisa menderita kidney issue ya, kok saya bisa menderita ini itu, karena terjadi proses somatisasi yang sudah sedemikian lamanya. Dan kenapa proses somatisasi sedemikian lamanya tidak terselesaikan? Karena nervous system dan imun system dan metabolisme kita keganggu. Kenapa keganggu? Karena ada emotional block. Balik lagi ke sini. Balik lagi ke emotional block kita yang mengganggu gitu. Jadi emosi itu benar-benar harus dirilis, harus diekspresikan, harus dipeluk kembali, harus dirasakan kembali. Bukan ditolak, bukan disangkal, bukan dirasionalisasi, bukan dipahami. Ya. Anda tidak akan mampu memahami emosi. Jalan satu-satunya memproses emosi adalah kembali merasakannya. Ya. So, kira-kira demikian materi singkat saya. Saya buka pertanyaan ya. Silakan Dr. Catherine. Mungkin ingin menjadi fasilitator atau apa gitu ya. Silakan. Terima kasih Coach Yusa. Saya di sini ada Bu Ayen dan Bu Nuke yang ngebantuin saya. Oh, sip. Mantap. Silakan mungkin. Ya. Boleh Bu Ayen, mungkin Bu Santi. Bu Santi silakan Bu. Kalau ada yang mau ditanyakan Ya. silakan. Silakan. Thank you Dr. Catherine, thank you Pak Yusa, salam kenal. Ini bagus banget ya, saya tadi buru-buru nyatetnya karena nggak ada slide. Bisa semua kata per kata kalau bisa diulangi, tapi thanks God ini ada rekaman. Ini tadi menarik banget Pak Yusa bahwa emosi kita itu memang harus dirilis ya, dan itu ternyata saya baru tahu itu tidak perlu untuk dipahami gitu, hanya perlu untuk dilepaskan saja gitu ya. Nah, ada yang sekarang itu kan tadi juga mindfulness, banyak banget istilah bahwa kita tuh kalau makan sekarang harus mindfulness. Ya. Nah, muncul lagi nih isu yang terbaru bahwa kenapa sih lu gitu? Orang-orang dietnya berhasil, kenapa lu gagal gitu? Ini contoh diet. Ya. Gitu. Karena gue emotional eating. Nah, di sini akar permasalahannya di mana ya Pak? Ya. Karena saya pernah ikut coaching tentang mindfulness eating ini adalah bahwa ada inner child yang nggak beres. Jadi ketika inner child yang nggak beres, terbawa kepada pola makan yang buruk, sehingga menggagalkan atau menghambat proses penurunan berat badan atau pemulihan kesehatan dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Yusa. Thank you. Pertanyaan yang bagus banget, Santi. Ya memang di masyarakat modern ini, apalagi dengan semakin kesini itu semakin banyak istilah-istilah, semakin banyak metode yang namanya mindfulness eating lah, mindfulness ini, mindfulness itu. Menurut saya sendiri belajar mindfulness dengan penemunya, konsepnya gitu ya, John Kabat-Zinn di US gitu. Tapi apa yang saya pelajari sungguh berbeda dengan apa yang saya temui di sini gitu. Di sana justru mindfulness itu bisa bekerja berhasil kalau emosi itu kita rasakan dulu sebenarnya, ya kan? Kalau belum apa-apa kita sudah mindfulness, kita tidak mempunyai engagement, kita tidak mempunyai interaksi dengan objek yang kita sedang lakukan gitu interaksinya. Misalnya kita lagi makan gitu ya, terus kita makannya pelan-pelan, kita mengobservasi, menonton, mengamati ini nasi seperti apa sih, terus rendang seperti apa sih dengan contohnya, akhirnya terus kita merasakannya dan sebagainya. Iya itu oke juga, itu certain extent gitu, tapi itu menurut saya lebih kepada istilahnya mungkin band-aid ya. Band-aid itu kita luka dikit, kita koreng, kita tambal sama band-aid, kita makan soplas, tapi tidak mengobati akarnya gitu. Terutama dengan emotional eating. Emotional eating itu saya sendiri banyak sekali menghandle pasien-pasien atau klien-klien seperti misalnya anoreksia atau bulimia atau overweight gitu ya, obesitas dan sebagainya gitu. Overeating itu sebenarnya ada masalah ya inner child, oke. Benar apa kata orang itu inner child, tapi inner child yang bagaimana?
dan hasil yang seperti apa inner child-nya gitu, dan apa tujuan inner child tersebut. Kemudian apa trauma yang inner child tersebut derita, dan apa emotion yang tidak bisa dia rilis, yang tidak bisa dia ungkapkan dengan baik gitu. Inner child itu sendiri adalah sebuah bagian dari diri kita yang mengandung masa lampau gitu, dan inner child itu bisa mengandung rasa marah, bisa mengandung rasa fear atau takut, bisa juga mengandung rasa guilt yang besar, bisa juga mengandung rasa shame yang besar. Tapi penyebabnya apa? Apakah interaksi dengan orang tuanya? Apakah pola asuhnya? Itu semua harus dibongkar sebenarnya. Nggak bisa hanya, oh inner child, oh udah kita perbaiki inner child-nya doang gitu. Terus inner child-nya mau apa? Yuk kita gambar. It does not work that way. Sesimpel itu tidak gitu sebenarnya. Memproses inner child itu butuh proses yang panjang dan lama, dan butuh interaksi dengan inner child itu secara rutin. Jadi nggak bisa tuh hanya sekali habis itu selesai, nggak bisa. Anggap aja ada orang-orang liliput-liliput kecil di dalam diri kita yang kita perlu ajak ngomong setiap saat, dan kita perlu pahami kehendak dia apa, emosi apa yang dia ingin salurkan ke dunia luar, apa kebutuhan yang di masa lampaunya dia itu tidak tercukupi dan dia ingin kita cukupi. Tanda bahwa kita punya inner child yang terluka, salah satu tandanya adalah kita suka permen, kita suka es krim, kita craving for es krim, kita craving for something yang sweet. Misalnya kita stres, terus kita tiba-tiba nyari es krim, atau kita misalnya punya anxiety attack, terserang rasa cemas gitu ya, terus tiba-tiba kita bawaannya kita pengen makan karbo yang banyak gitu, ya kan? Itu semua tanda-tanda dari inner child yang sedang beraksi sebenarnya, yang terpicu dan sedang beraksi. Nah, tugas kita adalah sebenarnya membuat inner child itu merasakan inner child itu kembali, merangkul inner child itu kembali, dan merasakan emosinya, dan kemudian tahu tujuannya apa, tahu kebutuhannya apa, dan kita belajar untuk menjadi parents, menjadi orang tua buat inner child itu sendiri di dalam diri kita. Gitu. Nah, ini bukan suatu proses yang sekali jalan, habis itu selesai masalahnya. Enggak. Ini continuous gitu. Continuousnya sampai kapan? Well, sampai inner child itu sendiri berubah. Inner child itu berubah menjadi bukan inner child lagi namanya, tapi the divine child. Ya, divine itu DEVENA, divine child, which is anak kecil yang lebih murni, ya, anak kecil yang bisa dikatakan sangat fitrah. Dan the divine child merupakan bagian diri kita yang sebenarnya bisa jadi jembatan antara kita dengan God image di dalam diri kita sendiri. So the divine child itu inner child berubah menjadi divine child, prosesnya panjang dan nggak bisa hanya sebulan 2 bulan, bisa tahunan itu. Dan itu semua tergantung dari bagaimana kita bisa berdialog dan merangkul si anak kecil dalam diri kita itu sendiri. Gitu. Ya. Tapi banyak juga yang saya dengar di luar sana adalah inner child, ya nggak tahu ya, saya ngelihat di IG gitu, oh saya baru dealing dengan inner child saya terus dia happy gitu. Menurut saya sih nggak inner child itu. So itu bisa jadi itu sebuah defense dari ego juga gitu ya, yang benar-benar kita dealing dengan inner child yang membuat kita bisa sampai kayak Bu Ayen tuh sampai pengen bakso dia ya, terus sampai ngidam apa gitu, boleh tanya Bu Ayen gitu kan. Itu baru inner child tuh. Kalau dia sudah punya desakan naluri atau urge yang seperti itu, berarti kita tahu dia benar-benar inner child kita gitu. Tapi kalau cuma sekedar diimajinasi, menurut saya itu bukan imajinasi, tapi itu hanya fantasi berarti.
dia nggak sampai ke rasa di tubuh gitu ya, berarti Anda sedang mengalami fantasi, dan itu bedakan antara fantasi dengan imajinasi. Fantasi tidak menimbulkan apa-apa, hanya khayalan biasa. Tapi kalau imajinasi enggak, dia sampai tadi yang saya bilang, mungkin Anda bisa merasakan sebuah sensasi badan gitu. Ya, itu salah satu salah satu indikatornya. Nah, seringkali juga perhatikan mimpi. Mimpi itu sangat berguna buat kita karena mimpi juga akan mengisyaratkan ketika kita tidur, maka alam sadar kita itu istirahat. Nah, ketika alam sadar kita istirahat, maka alam bawah sadar dengan bebas menyampaikan isi pesannya. Karena ketika kita sedang bangun, rasional dan logika atau alam sadar kita itu bermain dan nggak mau cenderung menekan alam bawah sadar kita. Ya kan? Nah, dengan kita tidur terus bermimpi, dia memunculkan pesan. Nah, itu kita catat besoknya waktu kita bangun, dan kita berusaha bertemu lagi dengan mimpi atau figur, mungkin anak kecil, mungkin binatang, mungkin orang lain yang muncul dalam mimpi kita. Kita berusaha untuk mengolah image-image yang muncul dalam mimpi tersebut. Nah, itu juga salah satu teknik yang bisa ya, contohnya misalnya ada seorang klien saya yang selalu mimpinya berulang gitu ya. Entah kenapa, pokoknya dia selalu melihat anak kecil di bak mandi, mimpi gitu ya, di bak mandi, dan anak kecil itu berenang di bathtub gitu. Dan itu berulang terus, akhirnya dia datang ke saya, terus kita terapi, sekitar setahun kemudian baru mimpi itu berhenti dan berubah dia. Anak kecilnya nggak lagi berenang di bathtub, tapi anak kecilnya sudah merangkak jalan keluar dari kamar mandi ke kamar tidur. Nah, itu berarti indikator bahwa si alam sadarnya si klien saya ini sudah berhasil untuk mengelola dan merangkul kembali anak kecil yang berada di bathtub di kamar mandi yang selalu muncul dalam mimpinya gitu. Jadi ya, it's a process gitu. It's a process. Itu Santi. Ya, terjawab ya kira-kira. Oke, good. Ada lagi kira-kira? Silakan. Ada lagi dari Ibu Luciana. Beliau bertanya, bodyworks-nya seperti apa, Coach? Bodywork-nya, oke. Bodywork ini saya pelajari dari seorang psikoanalis juga bernama Alexander Lowen dan William Reich. Ada 285 gerakan khusus gitu ya. Tapi kadang-kadang kita hanya pakai 6, 7, 8, maksimum itu 12 gerakan, 15 gerakan. Itu juga emosinya sudah keluarnya luar biasa, dan image-nya juga keluar. Agak sulit ya, mungkin nanti memperagakannya Anda harus merasakannya sama sekali gitu, dan bikin kelas. Bikin kelas. Bu Ayan nanti silakan, Bu Ayan, itu serahkan sama Bu Ayan dah itu. Kalau mau bikin kelas silakan. Saya sih open aja, asal mungkin karena waktunya memang nggak mencukupi ya, Coach, untuk bisa langsung, bukan nggak mau di share, tapi ya it needs time, takes time, dan ya harus mengerti dulu, nggak cuma langsung. Nggak bisa langsung gerak-gerak begitu aja, betul. Ya mungkin butuh 4 jam kali ya, Bu Ayan, ya, untuk kita praktek dan lewatin. Dan harus berkelanjutan, soalnya kan nggak cuma satu kali tatap muka selesai gitu ya. Betul. Ya, Bu Ayan boleh deh bikin kelas. Ya, bikin kelas reguler gitu, tiap bulan 2 kali, 3 kali gitu kan. Boleh-boleh aja. So, saya dengan senang hati kok bisa share juga gitu. Ya, thank you. Ini ada lagi dari Dr. Sylvia. Selamat malam Pak Yusa, terima kasih atas ilmunya. Izin tanya, bila kami mengalami disregulasi saat tertrigger, apa yang bisa kami lakukan? Thank you. Ya, banyak hal ketika kita ke-trigger itu. Saya nggak tahu emosi jenis apa sayangnya. Kalau Dr. Sylvia itu bisa sharing sama saya jenis emosi, misalnya marah atau panic attack atau sadness. Tentu terus intensitasnya bagaimana. Ketika ke-trigger sih memang apa yang kita lakukan biasanya kita menekan kembali itu emosi itu. Biasanya kita nggak mau, terus kita nggak mengizinkan emosi itu keluar gitu.
Kalau saya malah dibalik gitu. Di saat sesi terapi itu saya justru biarkan si klien itu untuk ke-trigger sengaja di sesi terapi itu sebagai seorang terapis atau sebagai seorang analis tuh saya men-trigger dan memprovokasi emosi itu untuk keluar sebenarnya. Nah, ketika kita sedang ke-trigger, ya menurut hemat saya ya jangan ditekan lagi. Mungkin cari tempat yang katakan tempat yang mungkin tidak terganggu oleh orang banyak dan sebagainya, biarkan diri kita untuk merasakan emosi itu gitu. Bahkan tadi saya bilang emosi itu begitu keluar, rasakan kembali emosi itu, kemudian peluk emosinya, rangkul emosinya, dan biarkan tubuh kita terpengaruh oleh emosi itu. Karena kita bisa aja logika kita bilang gue nggak marah kok, tapi tubuh kita bisa menunjukkan diri kita marah gitu ya. Jadi tubuh itu dekat banget dengan emosi. Ada yang bilang emosi dan tubuh itu adalah mata koin yang tidak terpisahkan sebenarnya. Beda dengan logika. Logika itu dia bisa mampu memanipulasi dan mampu muter-muter, menghindar gitu ya, mencoba mencari makna, hikmah dan sebagainya gitu. Kalau tubuh enggak, dia merasakan emosi ya dia rasakan emosinya, dia marah, dia rasakan badannya panas atau mungkin bergetar mungkin atau mungkin dadanya berdebar-debar. Saya nggak tahu, masing-masing orang kan unik ya, sensasinya nggak mungkin sama. Nah, biarkan tubuh kita untuk merasakan itu semua dan setelah dia benar-benar meluap dan mulai mereda, biarkan image apa yang muncul. Tugas kita adalah mengamati image itu. Dan sembari image itu muncul, kita gambarkan ke jurnal. Kalau saya sih selalu saya bawa jurnal saya kemana-mana gitu ya. Jadi misalnya ada emosi muncul gitu ya. Ini saya bisa saya kasih contoh deh. Saya biarkan emosi tersebut muncul dan kemudian muncul image, dan setelah muncul image itu saya gambar. Misalnya gambarnya kayak gini gitu, ya kan? Saya warnain, terus saya tulis emosi apa yang muncul gitu ya. Dan ini benar-benar waktu saya gambarinnya ya benar-benar rasanya seperti ini, saya tulis tuh, ngerasanya it feels like this gitu kan. Dan ngerasanya kayak hati saya mau ditusuk-tusuk gitu, tiga pedang gitu ya. Dan image itu yang muncul kebetulan, ya udah saya gambar, saya warnain gitu. Ya sama sekali jangan ditahan, ya jangan ditahan emosi itu, jangan ditekan kembali ke dalam, perlu diekspresikan, perlu dirangkul. Setiap kali ke trigger dirasakan ya, dan biarkan tubuh itu terlanda atau ibaratnya ya dilanda oleh emosi itu sampai kita benar-benar bisa merasakan secara bahasa Inggrisnya visceral ya, secara visceral ya. Visceral itu VISCERAL ya, secara visceral. Nah, habis itu baru kita bisa bebas dari emosi itu gitu ya, dan bisa justru dia berubah dia emosinya ya. Gitu kira-kira ya. Mudah-mudahan terjawab. Tulisan saya bagus enggak loh, tulisannya parah loh. Gambarnya juga bagus, enggak juga sih, ada gambar yang ya tergantung apa yang image yang ya kayak gini gitu kan. Yang penting itu bukan gambar bagusnya sih, ya, kayak gini gitu. Yang penting apapun yang muncul, image apapun yang muncul digambarkan gitu. Terus terkadang cuma begini aja gitu kan yang muncul ya. Terus kayak gini ya, shark yang muncul gitu kan. Jadi apapun yang muncul sebenarnya. Kalau Anda ikut Chiron Movement, biasanya Anda bisa belajar nih image ini artinya apa ya. Kayak Bu Ayen, ya, Bu Ayen bisa tahu tuh image ini artinya ini, image ini artinya ini gitu. Dia udah mahir tuh untuk ngebaca arti makna dari image, dari simbol gitu. Kira-kira begitu. Itu dari pertanyaan dari siapa ya tadi? Tadi dok, yang tulisan tangan bagus dari Bu Santi.
bukan yang nanya. Dr. Dok. Silvi. Oh, Dr. Dokter Silvi, ya. ya mudah-mudahan terjawab ya. Ya, Sekarang ada Bu Rini. Bu Rini ya, bertanya. silakan Bu Rini. Terima kasih kesempatannya. Ya, selamat malam Pak Yusa. Ya, Saya ingin malam, Bu. menanyakan, tadi Bapak menjelaskan bahwa emosi itu harus diekspresikan ya. Nah, tapi kadang-kadang kita dihadapkan pada suatu keadaan di mana pada saat itu kita tidak lebih bijak kalau kita tidak mengekspresikan emosi saat itu. Nah, ini bagaimana lalu kita berarti ada jeda ya. Jadi misalnya saya sudah jengkel nih, rasanya pengen marah, tapi kondisinya tidak bijak kalau saya marah di situ kan. Tidak mengekspresikan, walaupun mungkin tanpa saya sadari mata atau mungkin tatapannya sudah berbeda gitu. Ya. Tapi nanti lalu bagaimana kita mengekspresikannya itu kalau ada jeda gitu. Gimana Ya. Pak Yusa? Terima kasih. Oke. Pertanyaan yang bagus sekali dan efektif menurut saya. Jadi maksud saya itu emosi itu harus diekspresikan, bukan berarti kita marah terus kita langsung nonjok orang yang kita marah tersebut gitu ya. Bukan berarti kita mesti ngegebrak meja juga gitu ya Bu ya. Bukan juga gitu. Memang ada jeda pasti. Tekniknya simple sih. Kalau bisa nanti setelah pulang ke rumah, karena kan kita hidup bermasyarakat ya, kita punya yang norma, kita punya agama, kita punya akhlak, kita punya sopan santun, budaya dan sebagainya. Ini juga lumayan menghambat emosi gitu, lumayan membuat kita, bahkan kalau kita marah kita sering diadili dan dicap dan dijudge, kita nggak bijaksana dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita lihat orang yang lebih mudah mengekspresikan emosinya biasanya umurnya lebih panjang ketimbang orang yang mendem, umurnya lebih pendek, biasanya begitu. Makanya banyak orang yang bilang ini nih orang rese banget gitu ya, tapi kok umurnya panjang banget kok dia nggak mati-mati sih gitu kan. Kita udah kesel ngeliat orang kayak gitu kan. Ya kenapa? Karena dia lebih natural, dia lebih otentik gitu dalam mengekspresikan dirinya gitu. Ya kalau kita bicara soal kesukuan ya tentu suku Sumatera, Kalimantan sama Jawa ya beda gitu. Orang Sumatera blak-blakan dan frontal ya kan dan sebagainya, ya umur mereka rata-rata panjang gitu kan. Tapi karena makannya jeroan dan santen-santenan akhirnya juga pendek juga gitu. Nah, orang Jawa ya suka sopan santun dan suka, tapi udah dongkol, udah jengkel banget gitu. Dan akhirnya ya macam-macam penyakitnya gitu. Nah, saya balik lagi soal jeda. Hemat saya adalah nggak apa-apa, jeda nggak masalah. Itu bukan menjadi suatu lantas ada jeda itu kemudian kita tidak bisa mengekspresikan emosi itu, enggak. Justru setelah kita marah dengan orang tertentu, ada perkara tertentu, masalah tertentu, kalau bisa kita bisa menyendiri. Apakah itu nanti waktu kita pulang atau kita di rumah atau gimana, kita butuh waktu untuk diri kita sendiri. Di situ kita ekspresikan emosi kita. Dan gimana caranya? Simply sederhananya pejemin mata kita balik ke adegan yang barusan kita alami itu, kita ulangi semua kembali. Termasuk triggernya, termasuk kita rasakan semua kembali, dan itu emosinya pasti keluar. Sesederhana itu kok, tekniknya nggak muluk-muluk gitu kan. Tujuannya kita merewind, istilahnya rewind ya, memutar kembali peristiwa itu adalah supaya emosi kita yang tadinya muncul sebelumnya ke-trigger kembali, terprovokasi kembali, dan dia muncul akhirnya. Dan ketika dia muncul, biarkan saja. Biarkan sampai dia melanda, dan kalau bisa itu di-amplify, bahasa Inggrisnya di-amplify, diperbesar emosi itu. Ya, di-exaggerate itu diperbesar, dilebay-lebayin gitu ya. Sehingga badan kita merasakan sensasi itu. Nah, di saat badan kita merasakan sensasi itulah dia sudah rilis, baru image apa yang muncul. Segera kita tuangkan dan kita tulis emosi kita tadi apa, pengalaman kita dengan orang tadi bagaimana, interaksinya apa, mengingatkan kita. Kalau bisa diingat nih, kira-kira pengalaman tadi itu mengingatkan pada peristiwa masa lalu apa. Karena pasti
akarnya dari masa lalu. Gitu. Itu sih Bu. Ya, waduh, sayangnya saya setua ini baru tahu ilmu kayak gitu ya Pak ya. Ya, tapi mungkin boleh tambah sedikit ya Bu. Boleh, silakan. Apa namanya? Mungkin dulu waktu muda saya lebih bisa sering lebih tidak bisa istilahnya ngerem nggak boleh ya, tapi tadi membuat jeda untuk nantilah apa yang seperti yang tadi Bapak sampaikan. Tapi mungkin dengan seusia saya ini, lalu kemudian saya merasa bahwa kalau misalnya sakit ya hati atau marah gitu, itu akhirnya saya lakukan adalah saya mendoakan dia. Sehingga saya lalu kalau orang Jawa bilang lerem gitu ya, adem gitu kan. Dan kemudian kalau tadi mengekspresikan sesuatu, kalau dulu mungkin waktu muda saya lebih mengekspresikan marahnya itu atau menangis gitu ya Pak. Kalau sekarang dengan usia saya yang sudah kepala 6 ini jadinya itu ya menangis di atas sajadah saya gitu. Itu sudah rasanya lega. Itu sebenarnya sama saja ya Pak ya. Karena kita gimana? Ya, menurut saya bukan berarti gimana ya, ya menangis di sajadah atau menangis dalam doa gitu ya, atau bahkan mendoakan orang itu menurut saya step berikutnya. Kalau bisa itu adalah justru meluapkan emosi itu. Itu step pertama yang sangat penting karena kenapa demikian? Karena intensitas, kualitas emosi yang pertama kali itu muncul pasti lebih hebat ketimbang setelah kita sholat dan berdoa gitu. Karena sholat dan berdoa itu sendiri, ketika kita bawa emosi itu ke dalam sholat dan doa itu ya otomatis ya sholat dan doa kualitasnya juga akan berbeda dia. Sebelum kita, kalau ketimbang kita melepaskan dulu emosi itu. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya, hemat saya sih, ini sama dengan ada banyak orang boleh nggak saya meditasi dari emosi itu saya meditasi gitu, apakah marah, sakit hati dan sebagainya. Saya bilang no, iya tapi saya merasakan emosi itu juga, iya betul, tapi kualitasnya beda ketimbang benar-benar merasakannya dengan sengaja emosi itu gitu. Gitu sih Bu. Jadi jangan biarkan umur 6 kepala 6 itu ibu merasa nggak bijak untuk mengeluarkan emosi itu. Justru paling bijak dan itu bisa membuat ibu itu bisa umurnya tambah panjang nanti. Panjang banget. Amin. Kalau bukan kepala 6, kepala 7, kepala 8 bisa kepala 9 nanti gitu kan. Asalkan sehat aja. Asalkan sehat gitu Bu. Ya, terima kasih Pak Yusa. Ya. Bahkan untuk melakukan tapping pun saya anjurkan sebenarnya itu makanya reasonnya kenapa waktu kita melakukan tapping, apakah itu dengan emotional freedom technique atau semacam titik-titik meridian tertentu, biasanya kita ngecek dulu, misalnya marah gitu ya, oke, berapa rasa marah saya sekarang? Oh, rasa marah saya diukur 1 sampai 10. Oh, itu misalnya 5 gitu. Nah, kalau bisa itu, kalau saya rasa marahnya cuma 7 atau 8, saya akan bertanya sama diri saya, gimana caranya supaya rasa marah itu bisa 10? Apa yang perlu terjadi dalam diri saya supaya rasa marah itu bisa 10? Terus saya kemudian mengingat lagi tuh peristiwa itu tuh. Wah, tiba-tiba naik dia. Udah 10 nih. Nah, kalau misalnya logika kita bilang, udah 10, tapi badan kita tidak berubah, artinya kita tidak merasakan getaran, kita tidak tremor, kita tidak merasakan sensasi panas tertentu, kita tidak merasakan kucuran keringat, atau kita nggak sakit perut, atau kita mungkin tidak pegel-pegel, berarti 10-nya hanya di logika tuh. Itu juga nggak sah itu, nggak akan efektif itu. Kita benar-benar ukurannya adalah tubuh, badan. Karena badan nggak akan pernah bisa bohong. Seperti Ibu Rini tadi bilang, kita udah marah, meskipun kita pakai topeng kebijaksanaan, tapi badan kita, mata kita dan sebagainya kan nggak bisa bohong gitu kan. Nah itu makanya kenapa ukuran measurement atau ukuran indikator paling tepat untuk kita itu merasakan emosi tertentu adalah tubuh, gitu, bukan ukuran skala 1 sampai 10 sebenarnya.
Tapi skala 1 dan 10 itu kita perlu lakukan supaya mengajak logika kita kerjasama dengan emosi. Supaya logika kita tidak lagi membantah emosi itu gitu. Itu tujuannya sebenarnya teknik itu. Nah, kenapa kita, oke, udah berapa nih? 7. Oke, kalau gitu 7, tanya sama diri kita, apa yang perlu terjadi supaya jadi 10? Nah, udah 10, terus kita bisa ngerasakan di sekujur tubuh kita, nah, baru luapkan, setelah kita luapkan, kita gambar dan sebagainya, dan baru tapping. Gitu. Itu akan lebih efektif, jauh lebih efektif. Itu sih, Bu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini apa namanya terjawab gitu ya. Sip, thank you. Ya. Oke, ada lagi yang lain mungkin, silakan. Nggak ada, udah semua. Oke, Bu Ayen, udah kayaknya Bu Ayen. Thank you banget Coach. Ya Sama-sama. teman-teman beneran nih nggak mau nanya lagi mumpung loh. Masih mau nanya lagi. Masih mau Ternyata nanya. ya, saya mau kasih ini sebentar. Ternyata Coach Yusa itu, ya kalau saya, Dr. Catherine, mungkin karena terakhir kita masih sering ketemu ya, jadi rasanya masih baru-baru ya, Bu Catherine ya. Tapi ternyata saya lihat kalender itu, yang tahun ini itu kita ketemu di retreat. Tapi Coach Yusa ngisi di Better Life itu bulan Juli. 30 Juli 2021 ternyata. 2021. Jadi setahun yang lalu. Nah, setahun yang lalu. Ya, no wonder lah kangen kan sama kita. Iya. Jadi, oke teman-teman, dan ini kesempatan langka ya. Jadi ya please manfaatkan. Kalau ada yang pertanyaan atau apapun yang mengganjal, nggak usah sungkan-sungkan gitu kan. Silakan. Tanya. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Tanya lagi, Ci. Monggo Bu Santi ya. Itu kan tadi kita rilis emosi ya. Terus kan ada tuh yang di vibrational chart itu yang shame, guilty, terus anger, terus ada neutral, terus ada encouragement dan seterusnya itu sampai Power ke and atas. force kali ya itu. Iya. Ya, dari David Hawkins ya. Ya itu. Nah, bukankah nanti kita semakin marah itu malah kita akan menarik energi yang sama, maksudnya negatif lagi gitu. Oke. Ini pertanyaan yang bagus. Saya perlu meluruskan supaya kita nggak gagal paham dan supaya kita nggak memahami dengan gagal gitu ya. David Hawkins adalah seorang transpersonal psychologist seperti saya juga dia gitu. Dia membuat peta emosi tersebut bukan berarti emosi yang di bawah itu yang dinamakan evil atau shadow itu emosi yang harus ditolak gitu, dan pemahaman orang kita ya saya nggak bisa salahkan gitu ya orang kita gitu, tapi karena saya langsung dari sumbernya gitu ya, pemahamannya adalah bagaimana kita merubah emosi itu, menaikkan derajatnya gitu. Contohnya misalnya anger misalnya. Anger itu bisa nggak bisa menjadi power? Bisa. Salah satu indikator anger menjadi power adalah ketika image yang muncul di dalam imajinasi kita itu dari seorang Firaun gitu berubah menjadi Musa misalnya, atau dari seorang Dracula berubah menjadi seorang let's say petapa gitu, atau mungkin berubah dari Dracula berubah menjadi kaisar yang baik gitu. Image tersebut berarti kita sudah berhasil merubah anger menjadi power ya. Dan skala itu dibuat untuk mengukur sebenarnya, tapi yang ada malah dari ilmu tersebut, dari rumusan David Hawkins itu malah emosi negatif itu dianggap wah nanti gue akan narik nih, akan attract nih yang hal seperti itu. Justru kalau kita tidak memproses emosi itu beneran kita akan narik hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita memproses dan memproses dan mengolahnya, maka emosi tersebut akan berganti dia, akan bermutasi dia menjadi energi yang lebih naik lagi skalanya. Ya, dan tentu saja kita nggak akan jadi menarik hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kita nggak memproses, dia terpendam, kita justru akan menarik hal-hal yang
yang seperti anger. Kita akan menarik orang-orang yang juga anger juga ke kita gitu. Kita juga akan menarik orang-orang di jalan yang sengaja ngilik-ngilik, motong dengan sengaja gitu atau ngegunting. Pokoknya ada aja tuh godaan dari luar tuh, kok kenapa ya gue selalu narik orang-orang yang memicu marah gue gitu kan. Ya because karena kita tidak mau memproses rasa marah itu gitu. Jadi justru itu yang perlu diproses supaya kita tidak lagi dikelilingi oleh orang-orang atau stimulus-stimulus dari luar yang membuat kita marah gitu. Dan bahkan kalau kita sudah memproses, ketika ada yang motong kita atau ada yang membuat kita marah, ya kita biasa aja. Oh, itu yang disebut dengan menyelesaikan emosi ya. Sebenarnya emosi gue tuh udah selesai untuk stage ini. Berarti stage berikutnya gue beresin, stage berikutnya gue beresin. Itu yang disebut menyelesaikan emosi ya. Oh, Ya. bukan. Jadi kalau misalkan kita seperti tadi Pak Yusuf bilang bertopeng, berarti kita sebenarnya memanipulasi bahwa sebenarnya masalah itu masih ada, justru kita malah menarik masalah sebenarnya ya. Kalau dibiarkan aja. Betul. Oke. Dan termasuk juga tadi kembali kepada mindfulness eating yang emotional eating, ternyata terminologi makanan dijaga sama makanan diatur itu juga berpengaruh secara emosional di pikiran bawah sadar ya. Iya, penyebabnya di alam bawah sadar, sehingga kita berusaha untuk menekan, biasanya itu kan terjadi di usia-usia 0 sampai 3 tahun gitu kan, bahkan bisa sampai 4 tahun. Trauma atau konflik tertentu bisa jadi kebutuhan makan atau asupan yang tidak terpuaskan, ya kan. Bisa juga karena kita sering banget dilarang-larang gitu misalnya. Terus bisa juga karena mungkin asupan yang kurang sama sekali. Bisa juga mungkin asupan kurang, tapi tatapan mata ibu kita waktu menyusui kita juga nggak nyampe ke kita gitu. Waktu menyusui matanya melengos kemana-mana, bukan ngeliatin ke mata kita gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu nampaknya sepele ya, tapi itu trauma sebenarnya. Dan itu yang menyebabkan emotional eating, dan kita harus mencari penyebabnya apa gitu. Nah, itu yang membutuhkan analisis dan terapi yang bertahun-tahun gitu untuk melihat nih apa sih penyebabnya di umur berapa sih. Karena kan untuk mengingat memori dari 0 sampai 12 tahun itu nggak mudah gitu. Dan itu kombinasi gitu. Apakah dia muncul sebagai image, atau dia muncul dalam bentuk mimpi, apakah dia muncul dalam bentuk emosi tertentu, atau simptom atau gejala tertentu, atau muncul dalam bentuk pola berulang gitu kan. Itu kita perlu selidikin semua gitu. Jadi nggak sesederhana oh ini si inner child gue nih, berarti dia nih gitu. Nggak sesederhana itu sebenarnya. Itu sih. Oke, thank you Pak Yusuf. Ya. Oke, terjawab Bu Santi? Oke. So, teman-teman, masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Nanya enggak? Maaf. Siapa nih? Saya Leana. Oh, monggo Bu Leana. Silakan Bu. Maaf, mau tanya karena saya sendiri penasaran nih, Coach. Saya setelah tadi mendengar penjelasan dari Coach, saya baru menyadari emosi itu kan memang tadi seperti dibilang memang harus dikeluarkan supaya dirilis supaya kita sendiri bisa lebih happy, bisa lebih apa gitu kan ya. Yang saya alami adalah terus terang saya sedang mendapat tekanan dari kantor, dan itu pengalihannya itu adalah saya lagi seneng main game sama baca novel di HP. Nah, cuman novel di HP. Baca novel di HP, kan di HP kan sekarang ada tuh yang e-novel gitu. Oh iya. Novel. Kan stensilan bukan novel. Dan itu kan kadang ada berbagai macam novel di situ kan. Nah, jadi pada saat seperti kalau saya tuh hari Kamis pasti ada meeting di OD, dan itu yang paling saya takutin. Dan entah kenapa, walaupun saya selalu berdoa, Tuhan izinkan ini terjadi dengan lancar, nyaman, dan menyenangkan,
Tapi tetap aja balik-baliknya saya jadi baper, kok jadi saya kena terus nih gitu loh. Entah apapun itu, pokoknya kena aja ke saya. Sehingga saya juga sendiri merasa ini kinerja saya juga jadi agak ngedrop gitu. Yang biasa saya semangat untuk ketemu customer, untuk teleponan customer, ini jadi setelah saya hanya merasa, aduh kok ini nggak bisa dilepasin, karena biar gimana pun kan namanya kalau emosi sama atasan juga gimana gitu kan. Jadinya saya mengalihkannya dengan ya tadi itu novel sama game, tapi kan jadi tambah lama tambah mendam ya. Nah itu supaya mengeluarkannya, supaya saya juga bisa jadi lebih nyaman, bisa semangat lagi. Nah itu gimana gitu. Oke, bagus banget sih pertanyaan ini, Bu Leana gitu ya. Baca novel atau main game di HP, pengalihan perasaan emosi, nampaknya takut ya, fear atau apa yang dirasakan? Emosi apa yang dirasakan biasanya dengan BOD dan kalau lagi meeting BOD itu rasanya ya kesel. Pasti kesel karena kita udah berusaha gitu, tapi sama BOD tuh kayaknya masih kurang gitu loh, masih yang kita mau melakukan apa tiba-tiba ntar kok yang dia pemikirannya lain gitu loh, jadi kan kayak di cut lagi gitu loh, kita mau maju jadi takut sendiri gitu kan, ini salah nggak ya, kalau kayaknya apa yang gue lakuin buntut-buntutnya pasti disalahin gitu, buntut-buntutnya gue juga jadi nggak bisa jalan, padahal selama ini saya selalu achieve dari segi angka, tapi untuk maju ke depannya tuh kayak stagnan gitu loh. Kan kalau kantor kan tetap pengennya achieve dari angka, tapi ada pengembangan lagi kan yang lainnya gitu. Nah itu yang saya berasa banget nih jadinya setelah tadi dengar dari penjelasan coach, kayaknya nih emosi saya juga kayak ketahan gitu loh, walaupun kadang juga pengen nangis, tapi kan kalau di kantor juga mau nangis ya gimana, terus mau marah-marah kan juga gimana. Jadi saya selalu berusaha untuk menutupinya, kadang kalau di kantor ya cuek ya, tetap ketawa-ketawa gitu loh kan, tetap happy, tapi di dalam sendiri tuh rasanya kayak jadi apa ya, jadi kayak kosong gitu loh. Nggak yang pokoknya nggak nyaman, untuk diri saya sendiri tuh jadi ngerasa nggak nyaman nih sekarang, jadi saya pengen nangis jadinya. Pokoknya campur aduk nano deh, nggak karu-karuan gitu. Luar biasa kan, Bu Leana baru cerita begini aja, Leana baru cerita begini udah bisa merasakan emosi kan, saya hanya dengerin loh itu, ya kan, emosi mau marah, mau nangis, semua muncul gitu kan, campur aduk gitu, ada fear juga mungkin gitu ya. Nampaknya kalau menurut saya sih kayak baca novel dan sebagainya itu istilahnya itu displacement. Istilahnya itu displacement. Itu berbentuk salah satu bentuk mekanisme defense karena kita nggak tahu, emosi itu sangat-sangat mengganggu kita dan kita nggak tahu penyebabnya apa. Kalau saya lihat dari dunia kerja itu, semua alam di sekeliling kita itu sebenarnya simbol gitu ya, dan kalau kita tahu makna simbol itu sebenarnya kita bisa tahu emosi apa yang kita rasakan. Menurut saya kalau Leana sedikit bisa introspeksi, bisa merenung sedikit, coba diingat-ingat gitu hubungan Leana dengan ayah, dengan papa gitu seperti apa. Saya rasa nggak tahu ya, saya punya intuisi apakah papa itu orang yang perfeksionis, standarnya tinggi, disiplinnya itu, atau sebaliknya tidak sama sekali tidak ngurusin atau tidak peduli gitu dengan Leana, sehingga Leana berusaha semua tapi dikritik terus. Saya nggak tahu, itu perlu direnungkan dan Almarhum papi sih orangnya pendiam, justru nggak terlalu banyak interaksi. Tapi kalau seandainya saya dipanggil karena saya punya salah, sebelum dia cuman bilangnya, Le, sini gitu kan. Saya dipanggil Cici kan, Ci, sini. Itu saya udah tahu, saya langsung nangis duluan. Nggak usah dia ngomong, saya nangis duluan. Dan kebetulan memang salah satu beban saya, mungkin bukan beban sih sebetulnya, cuman alam bawah sadar saya menyatakan itu terbeban karena sekarang saya bekerja di kantor sepupu saya, which is kan masih ada hubungan keluarga gitu. Nggak tahu juga dari situ, makanya ini yang jadinya udah hampir 2 bulan inilah saya ngerasa antara
setengah hati antara yang mau keluar, tapi kok kayaknya saya belum membuktikan sesuatu, sayanya juga nggak mau keluar, saya juga nggak mau mundur. Nah ini yang asli lagi bergejolak banget, terutama ya soal kerjaan ini gitu loh. Saya memang udah 2 tahun di sini, tapi setahun kemarin itu kan karena saya juga ya saya sakit dan puji Tuhan saya dapat kerjaan sehingga pengalihan sakit saya gitu loh. Saya ingin fokusin ke kerja. Tapi kan sekarang ibaratnya saya sudah sehat, saya harus sehat dan saya sedang memang masih ada treatment tapi ya sudah gitu loh saya jalanin dan saya fokus kerja. Tapi kok ya jadi kayak apa ya? Itu tadi saya hanya ngerasa saya mulai depres nih gitu loh. Padahal kan sakit saya tuh nggak boleh saya stres, saya nggak boleh stres. Makanya hal-hal yang kayak gitu, Coach. Jadi mau mengalihkannya, mau nangis, mau gimana, tapi ya di satu sisi itu juga bos saya gitu kan. Atasan saya tuh ada 4. Dan berarti kan 4 pemikiran yang berbeda gitu kan. Dan saya laporan sama dirut langsung gitu. Itu yang jadi, ini gue mau jalan tapi gimana? Ya pokoknya begitu deh segala macamnya. Tadi sudah terungkap rupanya Papi itu seseorang yang memang pendiam tapi seorang otoritas figur yang ditakuti gitu, dan itu yang sebenarnya Liana lihat jadi alam bawah sadar Liana sebenarnya melihatnya atasan itu seperti Papi gitu sebenarnya, dan itu nggak disadari. Dan mau pindah ke tempat kerja manapun, kalau the image Papi di dalam diri Liana itu tidak ditransformasi, maka hal tersebut pindah ke kantor manapun akan berulang, karena pasti akan berhadapan dengan figur otoritas laki-laki juga gitu. Nah itu jadi bukan real Papi yang di luar, tapi the image di dalam Papi image dalam diri Liana itu yang perlu kita bongkar, dan itu tentu sebagai hasil interaksi antara Liana dengan Papi gitu. Mungkin Papinya biasa aja gitu, tapi persepsi Liana terhadap Papi itu ya seperti itu gitu. Dan itu membuat ya menurut saya kalau seorang ayah ya harusnya dengan anak perempuan ya dia nggak boleh dingin, dia nggak boleh cold, dia nggak boleh jaga jarak, dia harus benar-benar hangat, dia harus, karena fungsi ibu itu adalah fondasinya gitu. Fungsi ayah itu adalah mengajak anaknya keluar, seperti zaman perburuan gitu, ngajarin mancing, ngajarin memanah, ngajarin berburu, ngajarin bergaul, ngajarin bekerja, bercocok tanam. Itu sebenarnya kerjanya orang tua laki-laki itu, ayah itu sebenarnya. Jadi kalau kita bermasalah dengan kantor, kita bermasalah dengan atasan laki-laki atau kolega kerja laki-laki, berarti ada suatu image Papi di dalam. Papi ya istilahnya ya, ininya ya. Oke. Iya, ada saatnya Papi itu di mana ya bisa ya antara dekat sama enggak itu kan tipis batasannya. Kadang kita bisa gitu loh, malam Papi tuh peluk-pelukan gitu. Waktu Papi sakit juga berapa kali aku yang jagain gitu. Tapi memang Papi itu bukan tipe yang banyak ngomong. Dan ya itu tadi, kalau saya tahu saya salah, sebelum dia mau ngomong apapun tinggal Ci sini. Nah saya udah tahu tuh pasti nangis duluan. Yang kayak begitu. Ya, pasti ada kejadian tertentu yang lebih kecil lagi, di mana dia cuma akibatnya kalau Liana merasa dipanggil begitu udah langsung nangis duluan. Pasti ada satu kejadian yang belum teringat, gitu, yang belum muncul. Iya, mungkin ya. Jadi itu cara mengekspresikannya seperti yang tadi Coach bilang ya, di gambar, di tulisan. Tuliskan, ya betul. Dan kalaupun ada mimpi, coba catat mimpinya, coba ingat mimpinya seperti apa, dan nah itu kadang apakah muncul figur itu apa gitu loh, pas bangun oh yang ingat tadi saya mimpi ada orang ini tapi saya lupa ceritanya segala macam, kadang nggak keinget lagi. Sederhana aja, kalau jadi orang Jawa gitu ya, misalnya orang Jawa biasanya kita nepuk-nepuk bantal,
oke, nanti malam saya akan ingat ya mimpi saya ya, pok ini gitu kan. Sederhana aja sih sebenarnya, tapi juga kita harus usaha. Artinya begini, jangan sampai kita nepok-nepok bantal, ntar malam saya mimpi, besok pagi saya bangun saya ingat gitu. Tapi terus kita nggak nyediain catatan, kita nggak nyediain pensil, kita nggak nyediain buku, atau kita nggak nyediain kertas, atau kita nggak nyediain handphone untuk merekam voice note kita gitu. Nah, sebenarnya yang lebih efektif kalau kita bisa langsung merekam voice note kita. Tadi malam saya mimpi saya ketemu begini-gini, kayak cerita gitu ke dalam voice note. Itu jauh lebih cepat gitu. Ketimbang nulis kan, aduh, nginget lagi nulis, kadang-kadang ada yang hilang gitu. Iya, kadang itu dia. Saya memang agak susah untuk menulis, agak menjauhi menulis. Lebih seneng kan ngetik di handphone tapi juga bukan tulisan, main game. Ya, itu displacement namanya, tidak menyelesaikan masalah tapi displacement, mengalihkan gitu ya. Jadi saya harus latihan menulis. Oke. Thank you coach. Thank you. Oke. Ada lagi mungkin? Oke, teman-teman, sepertinya sudah jam 10 lewat 15 ya, nggak kerasa. Bisa memang kalau kelasnya Coach Yusa itu, saya juga kadang-kadang sampai jam 12 malam ya Coach. Jadi sampai 2 hari ganti tanggal gitu ya. Nah, kayaknya sih sudah nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau saya boleh kasih komentar sedikit, intinya adalah kita harus berani jujur ya, jujur dengan perasaan kita, jujur dengan emosi kita, karena pada saat kita jujur dan kita mengekspresikan itu dengan bijaksana, ya insya Allah semua baik-baik saja sih ya. Walaupun prosesnya ya menyakitkan. Baik tidak baik kan sebenarnya depends on kita punya persepsi juga ya. Kalau misalnya kita tahu, misalnya waktu disuntik kan rasanya nggak enak ya disuntik, tapi kita tahu bahwa setelah disuntik nih, suntik vitamin saya lebih sehat. So proses itu bukan sesuatu yang sakit lagi, karena itu memang satu proses yang membuat kita lebih baik gitu.